Ibu Asma Fauzia, bisa dipanggil Asna. Silakan untuk perkenalkan dirinya. Kalau nama saya Muhammad Ismi, bisa dipanggil Abdul. Anda dari jurusan mana ya? Saya dari jurusan Matematika. Nah, kan kemarin Anda ngomong masakan konseling di sebelah Ibu. Apakah Anda sebelum sudah pernah melaksanakan konseling? Sebelumnya belum. Apakah Anda tahu apa itu konseling? Kalau konseling ini yang saya tahu itu menyampaikan hasil disolusikan. Jadi sebelumnya biar dijelaskan terlebih dahulu tentang apa itu konseling. Jadi konseling itu merupakan satu layanan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseling untuk membantu untuk penentasan permasalahan yang dialami konselingnya. Adapun tujuan konseling individual ini untuk membantu agar terselesainya permasalahan yaitu dalam bidang pribadi, sosial, karir dan belajarnya agar mendapatkan dan dapat mengoptimalkan perkembangannya secara baik dan maksimal. Dan di sini apakah Abdul datang ditanya? Apakah di sini Abdul datang sendiri disuruh oleh orang lain atau datang sendirinya? Saya kesini karena bisnis saya. Oh, jadi ibu harapkan kan Abdul datang ke sini dengan sendirinya. Dan ibu harapkan nanti dia menceritakan permasalahan Abdul itu benar-benar menceritakan itu dari hati dan tidak ada tutup-tutupi. Karena sebelum melaksanakan konseling individual ini, ibu sudah melaksanakan janji konselor, yang mana ibu akan merahasiakan semua dan apapun yang Abdul ceritakan nanti kepada ibu, dan ibu tidak akan menceritakannya kepada pihak lain maupun kepada orang lain. Dan ibu harapkan di sini Abdul untuk menceritakan permasalahan itu dengan sukarela, tanpa ada ibu paksaan nantinya, tanpa ada paksaan dari orang lain dan sekitar Abdul. Dan ibu mengharapkan nanti dalam menceritakan permasalahan itu merupakan permasalahan yang benar-benar terjadi saat ini dan merupakan permasalahan yang baru dan memang mengganggu pada kegiatan pada kehidupan sehari-hari. Dan ibu harapkan nanti apabila Abdul menceritakan permasalahannya, ibu harapkan Abdul menceritakannya secara terbuka tanpa ditutupi sehingga ibu dapat membantu Abdul dalam menuntaskan permasalahan itu secara maksimal dan sesuai dengan permasalahan yang Abdul alami. Dari penjelasan ibu tadi, apakah Abdul paham apa itu konseling individual? Apakah ada yang mau Abdul tanyakan? Mungkin tidak mungkin Baiklah, di sini ibu sebagai konselor di Abdul mempersilakan Abdul untuk menceritakan permasalahannya. Permasalahan saya pribadi itu yang pertama itu ekonomi dan bagaimana mengatur hidup gitu. Baiklah, kan permasalahan 3 tuh. Tapi kita masuk satu persatu dulu ya. Untuk yang permasalahan kuliah itu apa permasalahannya? Kalau untuk masalah kuliah itu yang saya alami itu pertama itu mengenai tugas, yang kedua mengenai organisasi. Kalau tugas ini saya sendiri itu selalu tergantung kepada teman. Kalau teman tidak buat, saya pun tidak buat. Sedangkan untuk organisasi ini sulit bagi diri saya pribadi karena tidak dapat manajemen waktu. Bagaimana kita kuliah, bagaimana kita tugas, dan bagaimana untuk kehadiran itu. Apa sih kendala dalam kuliah ini? Kalau kendala sendiri itu manajemen waktu, bagaimana mengatur waktu untuk organisasi, untuk tugas, dan untuk memikirkan yang lain. Apa dampaknya dari sulit manajemen waktu dibagi kehidupan dalam kuliahan? Dampak yang saya pribadi sendiri itu saya terkendala dalam memberikan tugas kepada dosen, terus tidak dapat datang sering bolos sejak kuliah, sehingga itu dampak dari diri saya pribadi. Apakah ada dampaknya bagi IPK atau nilai-nilai semester? Kalau untuk nilai PKI itu memang dampak, contohnya organisasi ini. Saya sendiri itu memiliki panitia
yang membuat saya berpikir bagaimana saya harus melakukan ini tentunya, apakah saya harus memilih organisasi atau mendahului kuliah. Saya mungkin dampaknya ya dari tadi saya dapat mengatur dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya permasalahan ambil dalam kuliah ini yaitu sulitnya manajemen waktu antara perkuliahan dan organisasi. Kenapa udah bisa ikut organisasi? Sebelumnya saya sudah mengenal organisasi tahun kemarin, dan tahun sekarang pun saya terpaksa karena organisasi itu sendiri itu kekurangan dari segi anggotanya. Yang mana yang saya tahu itu dari mereka itu memang kekurangan dari mahasiswanya, sehingga dari teman-teman saya sendiri itu memaksakan untuk harus mendaftar ke organisasi, sehingga saya sendiri pun terpaksa untuk mengikuti organisasi ini. Setelah mengikuti organisasi ini, apa dampaknya yang Anda rasakan sebelum melaksanakan sebelum terjun di organisasi ini dan setelah terjun di organisasi? Sebelum saya mengikuti organisasi itu, saya mungkin lebih diam, tidak bisa berbicara. Tapi setelah saya mengikuti organisasi itu, saya dapat bicara di depan umum dan dapat mempraktekkan di lapangan itu. Jadi ada kan apa positifnya bagi antara organisasi ini? Tapi kalau untuk negatifnya ya itu sendiri, itu tidak dapat mengatur kuliah dan melalui organisasi. Ibu juga seperti Abel sulit untuk membagi waktu antara organisasi dan kuliah, tetapi ibu berusaha untuk membuat seperti jadwal-jadwal kuliahnya itu kayak misalnya pengumpulan tugas untuk bimbing kelompok ini pada hari Selasa, dan ibu akan membuat jadwalnya yaitu tabel tabel gitu. Jadi aku juga bisa melaksanakan itu sebagai pembagian jadwal Abel agar dan membuat tugas-tugas itu sebelum deadline-nya agar tugas itu tidak mepet dengan kegiatan organisasi. Yang mana kita tahu organisasi itu kan jadwalnya juga banyak ya, apa juga banyak. Jadi dengan itu Abang bisa kayak membuat skenario mingguan atau jadwal-jadwal atau tugasnya. Dan Ibu simpulkan tadi permasalahan ambil dalam manajemen waktu ini mengganggu tugas perkuliahan juga kan? Apa yang membuat betul terganggu dalam tugas kuliah? Untuk yang mengganggu dengan tugas kuliah itu yang pertama itu karena memikirkan organisasi ini bagaimana akan jalan dengan baik dan tidaknya. Terus tugas itu sendiri itu tergantung dari temannya tadi. Kalau teman belum membuat tugas, saya pun tidak membuatnya. Jadi kalau tugas ini memang bergantung juga dari teman. Kenapa harus Abel bergantung dengan teman? Kalau teman nggak buat, Abel juga nggak buat. Ya karena saya tahu sendiri itu kan matematika itu sendiri memang sulit tuh. Jadi kalau di dalam kelas itu saya sulit untuk memahami apa yang disampaikan atau yang disampaikan oleh dosen, sehingga saya tidak paham. Sehingga saya dalam kuliah itu hanya membuat tugas yang saya butuhkan dan hanya hadir. Usaha apa yang Abel lakukan untuk merubah kebiasaan itu? Mungkin untuk usaha kedepannya mungkin saya pribadi akan coba untuk setelah diberikan tugas saya akan langsung kerjakan. Kapan Abel akan memulai usaha yang Abel lakukan tadi? Mungkin setelah semester ini mungkin saya akan coba untuk mempraktekannya bagaimana langsung diberikan tugas secara langsung. Mulai dari mana Abel akan merubah kebiasaan itu? Mungkin untuk permasalahan sendiri mungkin saya akan belajar dari apa yang diberikan dosen. Misalkan hari pertama belajar itu saya malamnya langsung belajar. Untuk tugasnya? Mungkin untuk tugas juga begitu, ketika dosen memberikannya langsung saya buat langsung. Dari yang Abel katakan tadi, mengharapkan Abel bisa melaksanakan dengan tepat waktu dan bisa melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh dan bisa menstrukturkannya dan membiasakannya dalam perkuliahan. Karena manajemen waktu
juga capek juga. Dan kalau buat tugas tuh Hamin satu, jadi kebanyakan tugas tuh akan buat asal-asalan juga dan bisa juga dengan contek tadi. Sebenarnya permasalahan apa yang anda rasakan lagi? Kalau mengenai ekonomi, yang mana tahu kan saya sendiri itu kalau masalah keuangan itu untuk per bulan saya sendiri membuktikannya. Yang mana untuk balik dari kampus, terus bagaimana untuk membuat memprint di makalah gitu. Jadi sehingga mungkin untuk pembahasan tadi yang sulit untuk saya berikan tadi untuk bagaimana untuk mencari uang ini gimana bisa Kenapa Anda tidak minta pertolongan untuk masalah ekonomi ini kepada orang keluarga atau kepada orang-orang terdekat atau saudara? kalau untuk mendapatkan orang terdekat saya sudah minta tolong itu untuk membayar uang kuliah. Tapi yang saya pikirkan sekarang itu untuk uang sehari-hari. Jadi saya maksudnya dalam memberikan uang keseharian. Usaha Anda yang Anda lakukan untuk ekonomi ini? Untuk usaha yang saya lakukan, mungkin kemarin saya sudah coba untuk beberapa waktu seperti menjadi guru, tetapi karena sekarang karena saya kesibukan kuliah, jadi memang tidak ada untuk pencarian sekarang. Apa dampaknya kalau Anda mengikuti organisasi ini dengan pekerjaan? Ya, dampaknya saya kecapean malamnya sehingga tugas-tugas pun terlalaikan di teman-teman. Jadi dapat disimpulkan dalam masalah ekonomi ini juga berhubungan dengan permasalahan organisasi tadi. Jadi kan kayaknya organisasi sangat berpengaruh besar bagi kehidupan Anda baik dalam perkuliahan maupun dalam ekonominya, karena kayaknya organisasi ini berdampak negatif bagi Anda. Karena Anda tidak bisa manajemen waktu tadi kan. Usaha apa yang Anda lakukan untuk masalah ekonomi ini ke depannya? Mungkin untuk masalah ekonomi ke depan saya sendiri, mungkin saya akan mencari ruangan atau beberapa waktu. Yang kedua, mungkin semester depan saya tidak akan mengikuti organisasi lagi. Jadi kan Anda membutuhkan pekerjaan paruh waktu sambil kuliah ini kan. Jadi Anda bisa mencari informasi dalam IG seperti IG Informasi Pusaka atau dalam program yang berkaitan dengan pekerjaan ini. Dan Anda bisa untuk memanfaatkan informasi-informasi yang diberikan oleh orang lain itu secara baik. Baik. Apakah ada permasalahan yang lain yang diselesaikan hal ini? Untuk masalah selanjutnya itu masalah sulit tidur. Mungkin penyebabnya juga karena tugas yang sampai larut malam. Apa yang membuat Anda untuk sulit tidur selain tugas? Mungkin karena dari kebiasaan yang sebelumnya, karena tidur sering malam sehingga itu sudah jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan itu supaya untuk berubahkan. Emang kalau pas begadang itu Anda melakukan apa saja? Kalau untuk masa-masa sekarang itu memang karena mengikuti pergaulan, saya sering ngobrol bersama teman, nongkrong, terus bermain game. Dan mungkin juga kadang-kadang, terutama yang membuat saya lupa itu karena membuat tugas juga. Apa dampaknya bagi Anda dalam begadang? Paginya juga masuk kuliah. Apa dampaknya bagi kuliahan? Untuk dampak dalam perkuliahan itu sendiri, saya sering ikut kelas, terutama. Yang kedua, tidak fokus dalam melihat atau mendengarkan berbagai dosen. Itu Jadi sangat berpengaruh besar bagi sulit tidur ini bagi Anda dalam kuliah kan. Tadi sudah kita bahas dalam manajemen waktu juga sulit juga karena juga berhubungan dengan sulit tidur ini kan.
Mungkin kalau sore tidur ini udah bulan-bulan lalu, udah bulan lalu dari semester 3. Usaha apa yang Abdul lakukan agar tidak sulit lagi tidur pada malam hari? Mungkin yang dilakukan itu habis bisa langsung tidur. Kebanyakan kalau susah tidur itu, kalau saya begadang sampai pagi saya tidak tidur sampai di esoknya. Tapi jika esoknya saya tidur cepat gitu, habis bisa langsung tidur. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwasannya permasalahan malam ini sangat ketergantungan dan sangat berhubungan satu sama lain. Jadi yang paling pertamanya itu berpengaruh besarnya itu terhadap sulit tidur ini. Karena dengan sulit tidur ini sehingga jadwal Abdul itu banyak yang molor ke aturan yang membuat tugas, jadi tidak membuat tugas. Dan aturan yang bisa tidur, jadi tidak membuat tidur. Dan saat kalau Abdul tidak tidur itu pada pagi hari itu kan mengantuk. Jadi saat itu kan tidak fokus dalam melaksanakan perkuliahan. Sehingga pas ibu dosen menerangkan itu Abdul tidak memahami apa yang dijelaskan oleh dosen, sehingga pas mau tugas itu Abdul merasakan kesulitan, dan pas mau tugas itu Abdul lebih memilih untuk meminta kepada teman. Apakah begitu? Ya. Jadi itu kedepannya Ibu harapkan Abdul bisa merubah kebiasaan sulit tidur itu dengan cara bisa dengan memulai membiasakan diri tidur lebih awal, dan untuk menjauhi kayak gadget itu kan bisa kayak memperlambat tidur kita seperti main game, dan bisa membagi waktu antara membuat tugas itu dengan nongkrong dengan teman, karena kan kita tahu nongkrong dengan teman itu kan hanya ngomong yang kayak ngobrol-ngobrol biasa tanpa memikirkan tugas sih, tetapi tugas kita dengan nongkrong tidak siap gitu. Jadi Abdul lebih bisa untuk memanajemen waktu Abdul antara mana yang mendahulukan, mana yang penting, dan mana yang tidak penting. Karena kalau Abdul mendahulukan yang tidak penting seperti nongkrong tadi, kegiatan yang penting Abdul itu seperti kayak membuat tugas itu akan terlalaikan, dan pada saat malam hari itu mungkin Abdul lebih memilih main game juga daripada membuat tugas kan. Oleh karena itu maka Ibu harapkan untuk kedepannya itu Abdul bisa berubah. Dan Ibu mengharapkan komitmen dari Abdul dari permasalahan Abdul ini boleh disampaikan kepada Ibu. Mungkin komitmen dari saya pribadi, mungkin saya akan mengulang lagi untuk mengatur jadwal tidur, mengatur jadwal tugas, mengatur jadwal organisasi. Kak, apa yang paling utama yang akan Abdul lakukan? Yang paling utama pertama itu mungkin mengenai tugas dan program. Kapan Abdul memulai tugas, membuat tugas secara baik dan tepat waktu? Mungkin hari ini, mungkin setelah proses ini mungkin saya akan coba lakukan. Baiklah, semoga Abdul dapat melaksanakan apa yang Abdul katakan tadi. Dan Ibu akan mengecek besok apakah Abdul telah melaksanakan membuat tugasnya, apakah sudah atau belum. Dari kegiatan kita kali ini, Ibu mengharapkan pesan dan kesan dari Abdul sendiri. Untuk pesannya, saya akan coba untuk mengatur bagaimana program yang baik. Untuk kesannya, terus ini membantu bagi diri saya pribadi agar dapat mengatasi masalah-masalah yang saya alami. Dari pesan dan kesan Abdul tadi, maka kayaknya kita cukupkan terlebih dahulu konseling kita pada kali ini. Dan apabila Abdul mengalami kesulitan atau masalah yang lainnya, Abdul boleh datang dan menghubungi Ibu kembali untuk melaksanakan konseling. Maka kita akhiri kegiatan konseling individu pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.